Access modifier atau hak akses. Access modifier atau hak akses adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses oleh objek lain. Hak akses tersebut diberikan oleh si pembuat program. Dengan adanya access modifier, kita dapat membatasi resource mana saja yang dapat diakses oleh objek tertentu, turunannya maupun oleh metode tertentu. Pada bahasa pemrograman Java, terdapat 4 jenis modifier yang bisa kita gunakan untuk variabel, metode, dan kelas. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan secara singkat jenis dan tingkat hak akses pada modifier tersebut. Pada tabel berikut ini, lambang centang merupakan indikator bisa diakses dan lambang X merupakan indikator tidak bisa diakses. Seperti contohnya itu pada modifier publik yang bisa diakses di kelas, diakses di package, bisa diakses di subclass atau kelas turunan, dan bisa diakses di Word atau seluruh package yang ada di aplikasi. Begitu juga dengan modifier protected yang bisa diakses di kelas, di package, di subclass, namun tidak bisa diakses di Word. Dan modifier no modifier yaitu bisa diakses di kelas, di package, namun tidak bisa diakses di subclass dan Word. Dan yang terakhir yaitu modifier privat, yaitu bisa diakses di kelas namun tidak bisa diakses di package, subclass, dan Word. Untuk lebih lengkapnya kita akan membahas satu persatu dari hak akses ini. Yang pertama, publik. Hak akses publik digunakan pada kelas atau variabel atau metode atau konstruktor agar dapat diakses oleh seluruh kelas di dalam package yang sama atau di luar package yang berbeda. Modifier jenis ini memiliki tingkat akses yang sangat luas, hingga seluruh sumber daya dapat diakses oleh kelas manapun tanpa batasan. Yang selanjutnya, protected. Ketika sebuah properti maupun metode diset menjadi protected, maka yang bisa mengaksesnya adalah kelas itu sendiri ataupun turunan dari kelas tersebut. Namun, tidak bisa diakses dari luar kelas maupun turunan dari kelas tersebut. Dan yang selanjutnya itu no modifier. Sesuai dengan namanya, modifier jenis ini tidak perlu dituliskan pada variabel, metode, atau kelas. Jika menggunakan modifier jenis ini, variabel, metode, atau kelas dapat diakses oleh objek atau kelas lain asalkan di dalam satu package yang sama. Yang terakhir yaitu private. Variabel dan metode yang diberikan hak akses private hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Data-data tersebut tidak bisa diwariskan pada subkelas atau kelas lainnya. Agar kelas lain bisa mengakses variabel atau metode tersebut, maka perlu dibuat metode yang mempunyai hak akses publik atau package yang berbeda, atau protected, yaitu pada package yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan contoh implementasi dari akses modifier publik dan akses modifier protected. Nah, untuk yang publik, seperti yang sudah dilihat di sini, ini adalah sebuah kelas dalam kelas person, kelas orang. Nah, di sini kita beratribut yang beratribut string name dalam bentuk publik, dan juga public void string name. Nah, atau bisa dibilang metode ubah nama, ya. Nah, ini gunanya publik di sini biar mereka bisa diakses dari mana aja. Nah, sekarang kita lihat dari kelas person. Kelas person ini bisa dikatakan bukan publik, gitu, karena dia hanya bisa diakses di sekitaran package-nya saja. Nah, agar bisa, sebagai contoh, saya coba akses di package new package dengan kelas yang namanya new class. Begitu kita mengimport dari package namanya belajar OOP untuk dan mengambil kelas person, maka hasilnya ada seperti ini. Tuh, bisa dilihat person is not a public. Nah, ini nggak bisa diakses dari ke package yang lain. Caranya bagaimana biar bisa diakses? Kita ubah di sini kelas person ini menjadi publik. Nah, kita pindah kembali
maka akhirnya bisa diakses, akan berubah menjadi unused import, atau dengan kata lain import ini tidak digunakan. Nah, itulah kira-kira contoh akses modifier publik. Nah, kita lanjut ke akses modifier protected. Nah, di akses modifier ini bedanya dengan publik tadi adalah di atribut kita beri kalimatnya protected. Kan tadi di sini di akses modifier sebelumnya publik, di sini kita beri nama publik. Nah, sedangkan di sini kita menggunakan protected. Kenapa kita pakai protected? Biar atribut ini tidak di otak-atik gitu. Nah, yang protected ini juga cuma bisa diakses oleh kelas yang sendiri, yaitu kelas person atau subkelasnya dan package-nya. Maksudnya di sesama package. Misalnya ini yang bikin contoh lagi, yaitu contoh OOP, package yang bernama contoh OOP, maka yang bisa diakses ya hanya di sekitaran sini aja, di sekitaran kelas ini, seperti ini, di kelas ini. Nah, kita bisa bikin objek dari kelas person dan bisa diakses. Nah, tapi dia tidak bisa diakses di package yang lain. Seperti ini contohnya, kita bikin package yang namanya new package dengan kelas yang namanya author. Maka dengan cara yang sama, yaitu membuat objek person i sama dengan new person, lalu kita masukkan ke dalam metode, dan begitu kita coba dan hasilnya, nah, tertulis di sini name as protected access, yang artinya string name ini telah dilindungi, tidak bisa diakses di package ini, di package new package dan kelas auto. Itu teman-teman. Baik, di sini saya akan memberikan contoh program tentang hak akses modifier default dan hak akses modifier private, di mana langkah pertama yang harus kita lakukan, kita buat dulu kelasnya. Di sini nama kelasnya kelas person. Terus buat lagi nama kelas mainnya, kelas main Java, kelas main kelas. Saya tulis kelas main. Nah, setelah dibuat nama kelas mainnya dan nama kelasnya, coba kita buka di kelasnya kelas person. Nah, di sini ada hak akses publik. Hak akses publik ini menandakan bahwa kelas ini bisa diakses oleh kelas lainnya, bisa diakses dimanapun atau di lapisan manapun. Kemudian kita coba tulis variabelnya, misalnya variabel nama. Tipe datanya itu tipe data string, nama kemudian string, alamat, dan coba kita panggil nama kelasnya. Buat objek baru, tulis nama kelasnya apa, berarti nama kelasnya person. Tulis person sama dengan objek sama dengan new, tulis nama kelasnya kembali person.
Nah, di sini ada yang error. Coba kita buka kenapa bisa ini ada yang error, karena harus diimport terlebih dahulu, karena hak aksesnya itu public. Import. Nah, setelah diimport maka bisa terbaca. String alamat. Nah, baca. Nah, di sini error. Kenapa? Karena hak aksesnya default. Nah, itu tadi contoh dari hak akses default. Yang teman-teman harus ingat bahwa default ini hanya bisa diakses di project sendiri dan kelas sendiri. Kemudian kita lanjut di hak akses private. Nah, yang teman-teman harus ingat bahwa di hak akses private ini hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Misalnya kita buat metodenya dulu, void. Misalkan nama variabelnya umur. Variabelnya umur. Umur saya adalah 20 tahun. Kita deklarasikan dulu di sini privat in umur. Nah, di sini bisa terbaca karena kenapa? Karena kalau misalkan hak akses private itu hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan kita pindah ke sini, kita panggil di sini, dia tidak bisa. Misalkan coba kita panggil objek umur. Nah, di sini tidak ada pilihannya umur. Karena kenapa? Karena hak aksesnya itu private. Sini tidak bisa, error bahkan karena tidak bisa dipanggil. 25 tahun. 20. Nah, di sini error karena sesuai dengan aturannya bahwa hak akses private itu hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Jadi jelas ya teman-teman, kalau misalkan yang hak akses private itu tidak bisa diakses oleh kelas lain. Kalau misalkan di kelasnya sendiri dia bisa diakses. Tapi kalau misalkan kita panggil di kelas lain itu akan error dia. Objek. Di sini tidak ada pilihan umur. Karena kenapa? Karena dia hak aksesnya itu hak akses private. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kalau misalkan hak akses yang default itu hanya bisa diakses di project sendiri dan kelas sendiri, sedangkan yang hak akses private itu hanya bisa diakses di kelas sendiri saja.
Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang encapsulation. Yang pertama itu ada pengertian encapsulation. Encapsulation adalah sebuah konsep object-oriented programming, digunakan untuk membungkus data dan fungsi, untuk menjaga tetap terjaga agar tidak adanya penyalahgunaan. Konsep encapsulation menyebabkan sebuah konsep OOP yang bernama abstraction atau data hiding. Berikutnya, encapsulation merupakan suatu proses membungkus sebuah atribut atau variabel ke dalam suatu metode. Pada encapsulation, variabel akan disembunyikan dari kelas dan package lain atau private, dan hanya dapat diakses dan dirubah value atributnya jika menggunakan suatu metode. Berikutnya, fungsi encapsulation. Yang pertama dapat digunakan untuk melakukan sebuah perintah tertentu sebelum metode dijalankan. Kedua, dapat melakukan kontrol apapun sebelum sebuah data disimpan pada sebuah metode. Yang ketiga, biasanya digunakan untuk melakukan validasi di dalam metode tersebut. Keempat, lebih secure karena atributnya dibungkus ke dalam suatu metode dan dapat lebih leluasa melakukan modifikasi perintah tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh codingan dari materi encapsulation, di mana contoh yang akan kita gunakan adalah kelas buku dengan atribut kode buku dan judul buku. Terdapat dua tahapan yang perlu kita lakukan untuk melakukan proses enkapsulasi. Yang pertama adalah kita harus memberikan hak akses privat kepada masing-masing atribut. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi pengaksesan dan penggunaan atribut hanya sebatas kelas buku saja. Yang kedua adalah kita harus membuatkan metode setter dan getter untuk masing-masing atribut, di mana metode setter adalah metode yang digunakan untuk memberikan nilai pada atribut, sedangkan metode getter adalah metode yang digunakan untuk mengakses nilai pada atribut. Di sini kita bisa menggunakan dua cara untuk membuat metode setter dan getter, yaitu dengan cara manual atau diketik sintaksnya, dan yang kedua dengan cara otomatis dengan menggunakan layanan yang telah disediakan oleh NetBeans. Di sini saya akan menggunakan cara pembuatan metode setter dan getter secara otomatis dengan menggunakan layanan dari NetBeans. Jadi pertama kita tentukan dulu tempat di mana kita ingin membuat metodenya, lalu kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih insert code, kemudian kita pilih getter and setter. Kemudian kita pilih atribut mana yang ingin kita buatkan metode setter dan getternya. Di sini kita pilih judul buku sama kode buku. Kemudian kita pilih encapsulate fields. Kemudian kita klik generate. Ya, di sini metode setter dan getter sudah terbuat secara otomatis. Kalau kita lihat, metode setter dan getter memiliki hak akses publik. Hal ini dimaksudkan karena metode setter dan getter pasti akan diakses dari luar kelas buku. Kemudian untuk metode setter, dia tidak memiliki nilai kembalian sehingga tipe data dari metode setter adalah void. Sementara untuk metode getter, dia memiliki nilai kembalian di mana nilai kembalian memiliki tipe data yang sama dengan nilai atribut yang akan diakses. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa di dalam metode setter terdapat kata this. Jadi apa sih sebenarnya this ini? This adalah keyword yang digunakan apabila nama parameter dari metode memiliki nama yang sama dengan nama atribut dari suatu kelas. Sehingga penggunaan keyword this ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa variabel ataupun atribut yang dimaksud itu merujuk kepada atribut dari kelas, bukannya atribut dari metode. Dan penggunaan this ini juga untuk mengurangi atau menghindari adanya kesalahan ataupun error dari program pada saat program dijalankan. Selanjutnya kita pindah ke kelas main. Karena di contoh ini kelas main dan kelas buku berada di paket yang berbeda, maka kita perlu mengimport kelas buku terlebih dahulu untuk bisa mengakses isi dari kelas buku.
Selanjutnya, kita harus membuatkan objek dari kelas buku untuk bisa mengakses metode setter dan getter. Kemudian kita akses di sini metode set kode buku dulu ya. Di sini kita isi kode bukunya 145. Selanjutnya kita isi atribut judul bukunya. Sini kita tampilkan itu hujan. Kemudian untuk menampilkan nilai dari atribut yang sudah kita isi tadi, kita gunakan seperti ini. Sini kita akses get-nya, get kode buku. Kemudian selanjutnya Oke, jadi seperti ini. Bisa kita lihat ya. Di sini untuk menambahkan nilai kode buku pada atribut kode buku, yang di sini untuk mengisi nilai judul buku, yang ini untuk menampilkan kode buku, dan yang ini untuk menampilkan judul buku. Kemudian kita running programnya. Ini adalah tampilan dari codingan program yang baru saja kita buat, di mana kode bukunya sesuai dengan nilai dari atribut kode buku yang kita isi, begitu juga dengan judul bukunya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman di bidang enkapsulasi. Terima kasih.